Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Orang akan makan dan bahkan akan ada sisanya. Sekali peristiwa, datanglah seorang dari Baal Salisah dengan membawa bagi Elisha, abdi Allah, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisha, "Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan dan bahkan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka, maka makanlah mereka dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Saudara-saudara, aku yang terbelenggu karena Tuhan menasihati kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah terpanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera,
satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah menyertai semua dan menjiwai kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Mama, kakak adik, sama saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, bacaan-bacaan yang telah diperdengarkan kepada kita mengajarkan kita tentang makna terdalam dari apa itu memberi. Dalam bacaan pertama, kitab Kedua Raja-Raja menulis tentang kisah Nabi Elisa yang memberi makan 100 orang dan sisa yang diterima sesudahnya. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menekankan tentang sikap sabar, rendah hati, dan murah hati. Kemudian dalam Injil, penginjil Yohanes menekankan kembali pentingnya memberi. Sebenarnya, bacaan-bacaan yang telah kita dengar pada hari ini menekankan kepada kita tentang makna terdalam dari memberi, yakni kerelaan. Dari bacaan-bacaan yang telah kita dengar, terdapat beberapa poin yang bisa kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, orang akan makan bahkan ada sisanya. 2 Raja-Raja 4:43. Kita sering berpikir tentang apa yang bisa kita peroleh setelah saya memberi sesuatu kepada orang lain. Makna terdalam dari memberi adalah kerelaan, ketulusan hati, membagikan apa yang saya miliki kepada orang yang tidak miliki. Kedua, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Rasul Paulus sebenarnya menekankan pentingnya menunjukkan kasih kepada sesama. Tuhan begitu amat mencintai kita. Dia menganugerahkan apa saja yang kita butuhkan. Namun, pertanyaannya, apakah kita sudah dengan rela, terbuka, memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain? Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua cinta yang telah kita terima dari Tuhan sudah kita berikan kepada orang lain dalam kasih? Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kasih mengartikan bahwa kita mau membagikan kasih Tuhan yang begitu sempurna kepada orang lain. Dalam hal ini, dengan memberi, kita mau membagikan kepada orang lain kasih Tuhan yang berkelimpahan kepada orang yang membutuhkan. Di situasi sulit seperti sekarang ini, kita sebenarnya sedang diuji dan ditantang. Apakah kita mau memberi dengan tulus atau tidak? Namun sebenarnya, memberi dengan tulus adalah kemauan untuk mau keluar dari diri, meninggalkan ego pribadi, dan mau menyapa mereka yang berkekurangan. Yang ketiga, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yohanes bab 6 ayat 5. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan dari Yesus kepada murid-muridnya ketika ia melihat bahwa ada begitu banyak orang yang datang mengikuti dia
untuk mendengarkan sabdanya. Roti, sebagaimana sekarang nasi, menjadi kebutuhan pokok untuk masing-masing orang. Kita tidak bisa mengatakan itu sebuah makan kalau di atas meja makan tanpa nasi. Itu hanya sebuah hidangan biasa. Jika disertai dengan nasi, maka itu baru dinamakan makan. Di sini dapat kita lihat bahwa nasi menjadi makanan pokok. Oleh karena itu, yang dicari Yesus pada hari ini adalah sesuatu yang pokok. Roti, nasi yang menjadi hal-hal pokok untuk kita. Yesus ingin menunjukkan kepada kita apa yang harus kita usahakan dan apa yang harus kita kesampingkan. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah dalam relasi kita sehari-hari kita lebih mengutamakan hal-hal pokok atau malah kita menyampingkan hal-hal pokok? Kita lebih mencintai keluarga atau kita lebih mencintai hiburan-hiburan di luar keluarga? Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kepada kita Yesus ingin bertanya, apakah kita sudah mengutamakan atau apakah kita sudah mau mencari Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita atau kita malah mengenyampingkannya? Pertanyaan Yesus tentang di manakah kita dapat memperoleh roti supaya mereka ini dapat makan, sebenarnya ingin juga menunjukkan kepada kita arti dari sifat kebapaan Yesus. Dia mencintai kita tanpa batas, dia mencintai kita tanpa syarat. Oleh karena itu pada hari ini, dengan berkaca pada sifat kebapaan Yesus, Yesus mengajak kita sekalian untuk bertanya kepada diri kita, dengan segenap cinta, kepenuhan kasih yang telah kita peroleh dari Dia, apakah kita sudah mau memberi dan membagikan cinta Yesus itu kepada mereka yang berkekurangan? Semoga bacaan-bacaan hari ini menyanggupkan kita untuk mau menjadi bagian dari mereka yang berkesusahan.